Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ajeng Rahmadani, NPM 19024 dan perkenalkan anggota kelompok saya Muhammad Razif Usman, NPM 19047, Mesya Atayati Falni 19010, Dea Biolra 19038, Delviona Putri 19049. Inilah hasil kesimpulan dari diskusi online kami tentang LCC. Untuk menentukan harga, banyak faktor yang harus diperhatikan dalam biaya bangunan. Kita juga harus memperhatikan total biaya keseluruhan selama masa pakai bangunan tersebut. Untuk menghitung biaya dapat dilihat dari alternatif dan faktor yang terlihat dalam masa pembangunan dan pemakaian. Jadi teknik prediksi biaya di mana biaya konstruksi dapat dikurangi menjadi biaya ekuivalen tahunan atau nilai sekarang dari semua biaya selama umur bangunan. Nah, jadi yang harus kita perhatikan yaitu harga awal, yaitu tanah atau lahan, selanjutnya pemeliharaan, biaya operasi, dilanjutkan pada biaya pekerjaan seperti pajak, asuransi, biaya modifikasi dan perubahan, dan terakhir biaya pembongkaran. Analisa yang mengukur nilai ekonomi dari sebuah keputusan dalam suatu proyek infrastruktur termasuk bangunan, yaitu biaya dari awal pembangunan sampai biaya akhir, yaitu biaya pembongkaran. Pengaplikasian LCC pada perusahaan konstruksi dapat menggunakan biaya secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas sehingga jasa dan laba maksimal. LCC atau Life Cycle Costing memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi biaya total yang terlibat, tetapi tidak termasuk biaya awal. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif ketika memilih di antara beberapa alternatif dan metode agar tujuan yang ditetapkan terpenuhi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk memanajemen, yaitu merinci biaya operasi selama penggunaan aset, dan mengidentifikasi area di mana biaya operasi dapat dikurangi atau bisa diperkecil. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam teknik LCC, yaitu yang pertama ada LCC Analysis atau LCCA. Tujuannya yaitu memperkirakan biaya keseluruhan alternatif proyek, serta memilih desain yang biayanya sesuai dengan kualitas dan fungsinya. LCCA adalah suatu bentuk pengumpulan dan analisa informasi mengenai biaya aktual dengan mempertimbangkan biaya operasional dan kinerja bangunan. LCCA juga merupakan suatu teknik analisa biaya yang dilakukan quantity surveyor atau QS dalam perhitungan modal proyek. Analisis ini juga dilakukan pada proyek yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Kemudian, tahapan yang keduanya yaitu ada LCC Management atau LCCM. Tujuannya yaitu mengidentifikasi efektif atau tidak efektifnya penggunaan suatu gedung, mengidentifikasi dan memanajemen biaya perawatan suatu gedung, serta menginformasikan kepada klien atau owner mengenai pajak gedung. Untuk tahapan yang ini atau teknik ini merupakan suatu proses perencanaan dalam pengandalian LCC yang juga membantu klien membandingkan biaya bangunan, menilai serta mengendalikan biaya pekerjaan bangunan. Dan selanjutnya yaitu ada LCCP atau LCC Planning. Tujuannya yaitu merencanakan waktu kinerja dan pengeluaran gedung dengan mempertimbangkan apa saja faktor-faktor seperti efek pada implementasi dan kualitas. LCCP ini mengidentifikasi total biaya secara keseluruhan atau biaya seluruh bangunan, biaya bagian atau elemen bangunan dengan mempertimbangkan biaya modal awal, operasional, dan nilai sisa. Teknik yang satu ini mengidentifikasi biaya secara konsisten dan dapat dibandingkan dengan menggunakan teknik potongan harga. Faktor yang mempertimbangkan dalam perhitungan LCC: 1. Umur investasi, 2. Umur bangunan, 3. Umur komponen, 4. Suku bunga, 5. Perubahan nilai uang, 6. Keuntungan. Umur investasi. Pertama, periode di mana owner mengharapkan kembali dari penggunaannya. 2. Bangunan dan tanah akan memiliki nilai residual pada akhir umur investasi.
Ketiga, beberapa faktor akan menentukan umur investasi seperti sifat organisasi klien misalnya, jenis bisnis yang dijalankan, jenis proyek yang diusulkan, dan tingkat risiko proyek. 4. Umur proyek bergantung pada sifat proyek tersebut, misalnya karakter bangunan tersebut. Umur bangunan. Pertama, umur bangunan oleh beberapa faktor yaitu metode konstruksi dan jumlah perawatan pada bangunan selama rentang hidupnya. 2. Bangunan dikategorikan menjadi dua kategori, dilihat dari rentang hidupnya. Pertama, dilihat dari bentuk fisik atau struktur bangunan. Bangunan akan kehilangan daya tahannya pada tingkat yang berbeda tergantung pada material konstruksi. Kedua, dilihat dari ekonomi, periode di mana bangunan diharapkan untuk menghasilkan pendapatan atau balik modal. Yang selanjutnya, umur komponen. Selanjutnya, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bergantung pada status finansial pemilik bangunan dan prediksi pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Pertama, terlalu rendah. Bias terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal rendah. Kedua, terlalu tinggi. Bias terhadap penghematan biaya masa depan dengan biaya awal yang lebih tinggi. Perubahan nilai uang. Yang pertama, perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan biaya siklus hidup. Seiring berjalannya waktu, sebuah bangunan tentu saja memiliki fungsi pakai atau bisa dibilang peminatnya akan berkurang, sehingga nilai uang dari bangunan tersebut juga berkurang. Yang kedua, perubahan biaya bahan berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup. Yang ketiga, jika ada kemungkinan perubahan harga di masa mendatang, maka prediksi perubahan apapun harus menjadi pertimbangan, karena ada banyak faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab. Selanjutnya, keusangan. Keusangan dini pada bangunan yang menyebabkan bangunan tersebut memiliki ketahanan yang sebentar sangat erat kaitannya terhadap desain dan pengelolaan properti. Karenanya, keusangan dapat didefinisikan sebagai penurunan nilai yang tidak disebabkan secara langsung oleh penggunaan atau perjalanan waktu. Pekerjaan pembongkaran merupakan alternatif terakhir yang dilakukan pada saat bangunan yang pertama tidak dapat diperbarui, yang kedua ada di non-kondusif, yang ketiga situs tempat bangunan itu dibangun diperlukan untuk tujuan lain. Selanjutnya hambatan. Hambatan ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, ada keterbatasan data dan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Mengumpulkan data tahap pertama dari analisis LCC. Yang pertama, perlu melakukan perhitungan atau perbandingan apapun. Yang kedua, tidak pernah mudah untuk mendapatkan semua data. Yang ketiga, kurangnya standar industri. Yang keempat, beberapa informasi hanya dimiliki oleh pemasok. Yang selanjutnya, yang kedua, masalah perpajakan berubah seiring waktu. Yang pertama, pemerintah selalu melakukan pajak baru. Yang kedua, pajak asli mungkin bertambah atau dikurangkan. Yang ketiga, misalnya, sebelumnya konstruksi tunduk pada GST, tetapi sekarang konstruksi tunduk pada SST. Yang keempat, terakhir, LCC tidak akan akurat jika ada perubahan pajak. Yang ketiga, tidak ada penghitungan resiko masa depan. Dalam LCC terdapat ahli matematika, ekonomi, dan lainnya yang memiliki peran kuat agar mengetahui solusi apa yang akan menjadi jawaban terbaik ketika asumsi berubah. Analisis LCC digunakan untuk membantu mengembangkan desain yang kuat dan strategi operasi agar penggunaan lebih efisien. Yang keempat, informasi yang tidak akurat. Masalah yang mempengaruhi penggunaan LCC dalam praktiknya diakibatkan karena kurangnya data berkualitas yang tersedia untuk melaksanakan analisis, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berdampak pada penerapan LCC di industri konstruksi. Ini salah satu masalah penerapan LCC di industri konstruksi. Yang kelima, ada latihan LCC yang mahal. Terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, biaya energi. Biaya energi menghasilkan hingga 30% dari biaya selama fase pemanfaatan sebuah gedung. Kemudian yang kedua ada sertifikasi, yang mana diperlukan bukti bersertifikasi saat setelah membeli atau menyewa sebagai bukti nyata. Yang ketiga ada daya tahan.
perkembangan yang menarik seperti menggunakan bahan inovatif, dan khusus pengembangan produk pembersih dan perawatan terhadap bangunan yang mereka tangani. Yang keempat, pembongkaran. Dengan menggunakan material sisa dari hasil pembongkaran pada tahap konstruksi dapat menghemat biaya. Yang keenam, kegagalan desainer. Investor dapat membedakan properti mana yang menghasilkan keuntungan saat diinvestasikan. Banyak standar bangunan yang ingin mereka beli. Dengan kegagalan desainer, hubungan biaya sumber daya dengan modal terputus dan desainer LCC kehilangan hubungan. Cukup sekian kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.